Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya nih teh hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya teh di siang hari yang cerah ini kita masih bisa ngonten di YouTube channel kita ya teh ya. Ya, minggu lalu kita udah menjelaskan tentang Agnia ya teh ya. Nah, mungkin sahabat Agnia juga ada yang tertarik bagaimana cara untuk gabung menjadi terapis tapi melalui koordinat Agnia. Gimana nih teh caranya? Oke, caranya. Ya, Yang pertama, tentunya punya keinginan yang besar ya, ya untuk betul. menjadi seorang terapis. Ingat loh, terapis itu bukan melulu identik dengan pijatan ya. Ya, Bahasa Jerman itu. Pijatan ya. Jadi pijat gitu ya, jadi tukang bekam gitu, tidak seperti itu. Nah, itu bagian dari terapis karena seperti yang di konten kita sebelumnya Iya, ini sebelumnya. saya jelaskan bahwa terapis itu berasal dari dua kata, yaitu tera dan petik, yang artinya manusia yang memanusiakan manusia. Jadi aduh gimana nih, saya emang kayaknya nggak bakat itu cuma 1% ya, 99%-nya adalah keinginan ya, harapan yang besar gitu kan, kemudian kemauan yang kuat ya. Nah itu 99%-nya. Jadi siapapun bisa jadi seorang terapis teh, yang khususnya melalui koordinat Agnia. Jadi koordinat Agnia itu adalah salah satu keluarga dari PGRJ, Perkumpulan Wisma Raksa Jasa. Jadi tinggal nanti isi form ya, formulir pendaftaran. Nah kemudian nanti kita akan dibagi kelas-kelasnya seperti itu ya. Jadi dari mulai basic gitu, kemudian juga ada ke kelas magang dulu ya, basic, advance, kemudian profesional sampai ke master gitu ya. Nah itu, jadi caranya gampang sekali. Satu, yang paling nomor satu, 96% adalah memiliki kemauan yang kuat untuk menjadi seorang terapis. Ingat, menjadi seorang terapis itu tidak harus bisa dulu ya, tapi punya tujuan dulu, baru belajar bagaimana caranya seperti itu. Nah jadi nanti passionnya akan ketahuan. Jadi di PGRJ itu memang terapi terpadu ya. Terapi terpadu itu artinya di dalamnya itu kita ada keilmuan pijamah atau bekam, ada akupoin anatomi ya, yang di dalamnya itu cabangnya banyak sekali. Ada pijat, ada refleksi, ada chiropraksi, ada totok aura ya, itu banyak sekali di akupoin anatomi. Nah itu bahasa dari kita di PGRJ. Kemudian aku untuk tusuk jarum ya, bekam itu kupra ya, untuk di PGRJ sampai gurah ya. Jadi teknik atau metode terapi apapun bisa dipelajari di PGRJ, khususnya di koordinat Agnia. Jadi komplit banget ya teh. Dari pertama tadi magang, basic, advance. Jadi kita tuh ada, kalau misalnya kerja itu ada jenjang karirnya lah ya. Jadi enggak satu kali, misalnya 1 hari, 2 hari pelatihan langsung dapat sertifikat. Udah aja ya, nggak ada pembinaan gitu ya. Jadi kalau di kita itu udah dibina seumur hidup ya. Gimana kitanya kalau misalnya kita mau gabung terus, mau sukses terus di PGRJ atau di Agnia, ya kita dibimbing terus ya teh ya, nggak langsung misalnya kita udah misalnya profesional udah aja beres, nggak gini teh ya. Ibaratkan sapu lidi, sapu lidi untuk mencapai satu impiannya itu bersih kan, untuk membersihkan sesuatu kan ya. Nah itu lebih cepat berkumpul kayak sapu lidi yang satu ikatan, atau lebih cepetan sama sendiri satu sapu satu lidi. Kira-kira lebih cepetan yang mana? Lebih cepetan yang berkumpul. Nah itu dia. Nah itulah visi dari kita semua. Jadi PGRJ ini adalah satu wadah asosiasi terbesar sekarang ya di Indonesia khususnya, untuk menaungi ya, untuk kita sama-sama berkumpul dan memiliki perlindungan dan wilayah hukum. Jadi itu kelebihannya dengan ketika kita hanya ikut pelatihan 1-2 hari selesai,
setelah itu oke, kita bisa, tapi kita tidak ada yang mengalah. Sedangkan sekarang tuh peraturannya ya, perundang-undangannya kan jelas ya, dalam perundang-undangan HATRA itu atau penyihat tradisional itu, bahwa setiap terapis atau penyihat tradisional harus memiliki sertifikasi dan di bawah naungan asosiasi atau lembaga gitu. Jadi yang rekan-rekan nih yang sekarang apalagi sudah memiliki keahlian secara alamiah, nah itu bisa didukung dengan PGRJ supaya lebih tersistem gitu. Ya lebih legal juga ya. Betul. Jadi kan kalau misalnya kita nyaman-nyaman aja kayak gitu aja lah, yang penting punya keahlian tapi nggak punya asosiasi, nggak punya legalitas. Betul. Tapi kan siapa yang tahu gitu, suatu saat atau suatu hari ada yang bertanya gitu ya dari pusat gitu, dan kita nggak tahu mau menjelaskan apa kalau kita tuh nggak ada asosiasi yang resmi ya yang karena sekarang klien atau PJL pengguna jasa layanan di bidang terapi ya itu udah pada kritis ketika kita terapi, maaf dulunya belajar di mana gitu ya, bersertifikat atau tidak, sudah banyak sekali. Nah kalau kita belum sampai ke situ, nah itu sekarang makanya banyak sekali rekan-rekan kita di luar sana sedang mencari gitu. Jadi tidak usah khawatir ya kalau misalnya kita sudah bergabung, yang penting konsisten dan menjalankan semua pendidikannya, insya Allah ya kita nggak akan kebingungan untuk mencari legalitas, untuk mencari asosiasi, sudah pasti semuanya dipermudah kalau di kita ya. Mau contohnya bikin STPT ya buat izin buka usaha di bidang terapi kita dipermudah 100%. Jadi nggak dipersulit harus sana harus sini, kita udah dibantu ya. Kan karena kita sudah tercatat di Kementerian Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat khusus nih di kita ya, dan seluruh Indonesia itu kan sudah tembus ya. Jadi PGRJ satu asosiasi resmi bersertifikat, legalitasnya jelas dan terdaftar, itu saja yang jadi poin penting yang harus kita pahami ya, catat. Nah itu. Nah tadi kita sudah dijelaskan ya, kita ada tingkat-tingkatan pendidikannya dari magang, basic. Nah pasti di luar sana tuh banyak banget yang ingin punya keahlian lebih tapi masih kerja gitu. Nah untuk menyesuaikannya, apakah kita harus tetap nih, kalau kita kan pelatihan khusus yang basic ya, kalau sekarang basic itu di hari Jumat, bisa nggak misalnya kita liburnya hari Sabtu atau hari Minggu, bahkan ada yang weekday misalnya hari Rabu kayak gitu, bisa nggak? Sangat bisa. Apa sih yang enggak ya? Jadi permudahlah urusan orang lain, maka urusan kita akan dimudahkan. Itu prinsipnya yang kita terapkan. Jadi untuk sistem kalau kita dinamakan dengan pelatihan atau koordinasi. Koordinasi itu fleksibel, selama memiliki kemauan, apa sih yang enggak? Apa sih yang enggak? Jadi itu tinggal dikondisikan dengan mentoring masing-masing. Nah itu karena ada sistem mentoring gitu. Jadi setiap peserta didik atau anggota itu jelas memiliki mentor. Nah luar biasanya di GM Terapi di PGRJ begitu saja ya. Jadi tidak seperti pelatihan pada umumnya yang pemateri siapa, kemudian kita ketika di lapangan bingung mentornya siapa. Tapi kalau di PGRJ itu setiap orang punya mentor dan kita berhak untuk mendapatkan pendampingan yang luar biasa dari mentor kita gitu di lapangan. Ketika misalkan ada yang kita bingung nih untuk misalkan penanganan ini, kemudian kita belum menguasai, itu mentoring, ada mentoring ya. Nah seperti itu kan, itu luar biasanya di asosiasi kita. Nah pasti ya aku mewakili aja ya. Nah magang, lalu basic, terus berapa lama sih kita bisa mencapai ke advance yang lebih tinggi lah gitu ya? Kalau basic kan masih baru-baru lah, kalau ke advance
lama sih kita belajarnya lah gitu ya. Oke, jadi kita targetkan 1-2 bulan para rekan-rekan basic bisa ke advance seharusnya ya, seharusnya. Namun sekali lagi, jadi pencapaian seseorang itu kan berbeda-beda ya, maka kita sebetulnya di PGRJ itu luar biasanya bimbingannya seumur hidup ya. Namun untuk legalitas setiap bulan itu untuk Ijikon kemudian kita sertifikasi itu di PGRJ selalu ada setiap bulan ya itu untuk sertifikasi LSP dan LKP-nya. Oh iya. Betul. Nah, adapun juga bagaimana dengan formalnya. Jadi sampai ke formal itu sudah dipikirkan oleh guru besar kita luar biasa. Jadi untuk jenjang formalnya pun itu sudah ada saat ini ya. Saat ini sedang proses menuju ke D3 dan D4. Oh D3 ya. Nah sejauh ini lulusannya masih di D1 ya. Namun terus berproses dan luar biasanya di PGRJ itu rekan-rekan sahabat-sahabat lainnya. Jadi kita itu tersalur ya. Jadi bagi rekan-rekan yang mindsetnya masih kuadran kiri, mungkin ada yang paham ya atau sedang bekerja dan itu saya dengan keahlian ini cukup hanya ingin menjadi pekerja ya, bekerja di satu perusahaan, di lembaga atau apa, itu ada ya, ada menyalurkan sampai ke kemarin itu sampai ke Jepang, sampai ke Arab Saudi ya, sampai ke Brunei itu ada semua sahabat lainnya ya. Untuk yang begitu pun untuk yang mindsetnya ingin menjadi seorang pengusaha di bidang jasa terapi ya, kemudian ingin menjadi aplikator terapisnya itu sangat-sangat juga dibimbing. Jadi luar biasa. Kita berpikir deh di sekolah mana sekarang saat ini di Indonesia yang setelah kita sekolah atau bahkan sebelum lulus kita sudah punya pekerjaan, sudah menghasilkan betul. Nah itu jadi itu yang harus jadi pertimbangan untuk kita kenapa kita harus di PGRJ ya gitu ya. Jadi luar biasanya tadi di mana mungkin ya, mohon maaf saya bukan bermaksud untuk ini, tapi itu menjadi poin plus di mana yang kita belum lulus itu kita sudah bisa menghasilkan dan kemudian kita bisa membiayai apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita raih dari ilmu ini sendiri ya. Selama ini kita ketahui selama proses masa belajar dan sekolah itu orang tua kita nih yang membiayai ya tidak langsung menikmati hasilnya ya, harus nunggu lulus dulu baru kita bisa gitu kan. Nah sedangkan di PGRJ kita terus upgrade ilmu seumur hidup dan mendapatkan mentoring seumur hidup, tapi kita semuanya seiring berjalannya itu bisa untuk mendapatkan penghasilan karena kan mungkin sebagian besar mencari ilmu pasti ingin menghasilkan gitu ya. Betul. Nggak semata-mata cari ilmu udah aja ya itu juga mubazir juga ya, nggak diamalkan juga ya teh ya. Nah sebelum terlalu jauh, jadi kan mungkin ada yang bertanya-tanya magang, basic, advance itu tuh ilmunya jelas kan beda. Nah yang awal banget, ilmu apa aja sih teh yang didapatkan kalau misalnya kita masuk ke jenjang magang yang baru pertama kali masuk? Oke, siap. Untuk yang magang nanti kita akan ada standarisasi terkait aplikasi dasar terkait aplikasi dasar yaitu tentang bagaimana kita dapat memahami pola hidup ada 4 pola akar masalah, yaitu pola makan, pola minum, pola tidur, dan pola pikir. Mengapa itu penting kita sebagai seorang terapis pahami? Karena itu yang akan kita sampaikan kepada para pengguna jasa layanan atau kepada para klien kita ya, yang dibantu kesehatannya oleh kita. Itu sangat penting karena ketika seorang melakukan terapis tanpa merubah pola hidupnya maka ada istilah nanti terasa lagi karena tidak mau berubah pola hidup. Maka dari itu seorang terapis magang harus memahami bagaimana menjaga 4 pola hidup pola masalah dalam kesehatan karena itu
semua akar masalahnya begitu sederhana tapi menciptakan penyakit yang begitu Iya, luar betul biasa dalam diri kita gitu kan. Nah, di kelas magang di ya. kelas magang. Nah, selain daripada itu tentu diperkenalkan teknik-teknik dasar juga di GM terapi, di PGRJ sendiri seperti apa gitu. Kemudian masuk ke kelas basic, ya kita banyak menambah ilmu di bidang vital science. Nah, vital science itu vital, yang namanya vital itu yaitu hal-hal penting yang harus kita perhatikan pada pengguna jasa layanan. Ya, jadi di PGRJ itu kita nggak mau dibekam, mau diputrak, nggak ujuk-ujuk pangkurat langsung tidak seperti itu. Tapi di PGRJ sendiri kita harus mengetahui ciri-ciri bagaimana seorang PJL bisa dilakukan kupra atau tidak, bekam atau tidak. Kupra itu bekam dalam bahasa kita. Nah, seperti itu. Kalau misalkan memenuhi standar, kita bisa lakukan. Tapi kalau tidak, kita tetap bisa melakukan terapi terpadu lainnya. Karena sekali lagi di PGRJ tidak hanya berbicara tentang kupra, tentang bekam aja ya. Jadi banyak ya Teh ya. Jadi misalnya kita kan ada larangannya, misalnya di bekam nggak boleh tensinya rendah contohnya ya. Jadi kalau yang tensinya rendah kita bisa alihkan ke akupuntur atau apopoin ya Teh ya. Jadi nggak stuck di situ gitu. Jadi misalnya pingin tetap di terapi tapi nggak bisa dibekam, banyak cara lain untuk sehat ya Teh. Iya, betul. Nah, salah jadi, satunya boleh kita nggak tidak harus membentur-benturkan bagusnya terapi ini terapi itu, sesuai kebutuhan Teh ya. Jadi sesuai kebutuhan dan keadaan PJL seperti itu, dilihat lagi ya sesuai kebutuhan. Jadi nggak harus bekam aja, nggak harus akupuntur aja gitu. Naik ke level advance, kemudian kita banyak berbicara praktek lagi terkait akupoin anatomi dan teknik-teknik bagaimana melakukan bekam itu sendiri. Akupuntur itu sudah mulai kita bisa dapatkan di kelas advance. Kemudian lanjut lagi ke profesional itu dosen-dosennya atau para guru-guru ini itu langsung dari pusat. Betul. Kemudian nanti kita masuk lagi ke kelas master. Jadi di PGRJ itu sekali lagi tidak melulu kita hanya belajar teknik atau bagaimana cara beraplikasi sampai pada perbaikan hidup. Perbaikan hidup kita sebagai seorang terapis itu semua diajarkan Teh. Bagaimana menyusun manajemen hasil dari usaha kita menjadi seorang terapis untuk dijadikan sesuatu dari zero to hero, itu kita semua belajar. Itu luar biasanya yang membuat pengalaman diri saya sendiri, mungkin Teh Rendy juga ngomong-ngomong nih sahabat Agni, saya ucapkan selamat karena Teh Rendy sedang masuk ke mau masuk ke kelas master insyaallah. Alhamdulillah, bismillah, semoga lancar, amin. Nah gitu, itu semua dipelajari sampai ke bagaimana kita bisa berubah dari zero to hero gitu kan, bisa merubah keadaan. Betul. Nah, tadi kan menjelaskan tentang 4 pola akar masalah. Pasti 4 pola itu ada jam-jamnya kan, misalnya pola makan, pola minum, pola tidur, pola pikir. Nah, contoh aja pola makan. Nah, pola makan yang baik itu jam berapa aja sih Teh? Oke, siap. Kita hari ini berbicara dulu tentang satu pola ya. Nanti biar penasaran. Boleh, siap. Jadi sekarang pola makan dulu dicatat, nanti pola minum di video selanjutnya. Gitu ya. Pola makan para sahabat Agnia. Jadi ada yang dinamakan dengan yang harus kita perhatikan pada pola makan itu 3J tadi. Jadi 3J ini yang pertama jam. Nah, yang kedua jumlah. Yang ketiga jenisnya. Nah, yang pertama kita yang ditanyakan sama Teh Rendy tadi terkait dengan waktunya. Nah, waktu, ternyata pola makan yang baik itu waktu yang paling tepat dan paling efektif untuk kesehatan kita. Atau saya sering bilang ke para pengguna jasa layanan PJL, ini obat gratis Bu. Jadi kan gitu,
bagaimana ya caranya? Simple sebetulnya. Jadi kita tinggal merubah pola makan kita yang tadinya suka dirapel, yang pagi-pagi nggak makan, ntar sore atau sore lebih parah gitu, atau malam sekalian gitu ya, dengan porsi yang tidak karuan gitu. Nah itu rekan-rekan sahabat Agnia sekalian, jadi pola makan yang harus kita perhatikan, terutama paling penting makan pagi ini. Iya betul ya. Makan pagi itu ternyata yang paling baik dari mulai jam 3:30 pagi ya, sampai sebelum jam 7. Nah boleh dicatat jam 4 sampai jam 7 ya, itu pola loh kenapa, padahal itu tuh yang paling beratnya kita rasain dari waktu sahur kan, kalau sahur ya betul ya kan, orang pada malas gitu ya, itu tantangan luar biasa untuk kita melakukan sahur. Tapi ternyata kenapa harus demikian, ternyata protoplasma dalam tubuh kita itu sedang terbuka ya. Jadi sehingga nutrisi apa yang dari kita makan, nah itu langsung terserap sama tubuh. Jadi nggak menyebabkan penumpukan ya, atau terciptanya asam urat, kolesterol dan gula darah. Nah itu pagi nih. Kemudian masuk ke siang, kalau kita nggak sahur, nggak lagi sahur, siang itu dari jam 11 sampai jam 1 gitu, jam 1 siang. Nah kemudian masuk ke makan sore. Makan sore itu dari jam 5 sampai jam 7 malam. Nah setelah itu nggak baiknya nggak ada makan lagi ya. Jadi seluruh organ kita harus beristirahat. Betul. Ya, beristirahat. Nah seperti itu pola makan. Karena berarti nggak ada ya teh istilah makan malam. Sebetulnya ya, kalau kita perhatikan tuh 2 jam ini, 2 jam makan ini ya, satu waktu sahur, satu waktu berbuka. Betul. Makanya tidak ada orang yang sahur dia tidak sehat. Ya, jadi sahur itu menyehatkan tuh betul, para sahabat Agnia. Jadi perbaiki itu, insya Allah itu obat gratis untuk masalah kesehatan kita. Oke, yang kedua itu jam sudah, jenis. Jumlah. Nah jumlahnya simple. Jumlahnya kalau makan paginya pas, siang, sore dimaksimalkan sama. Ya kan yang terjadi di kita ini ya kan kebalikannya. Makan pagi secomot segini gitu ya. Yang penting masuk. Yang penting masuk. Nanti aja kalau lapar, nah gitu. Ya, jadi untuk jumlah itu seperti itu, dan kemudian kan kita sudah tahu dari waktu kita SD ya, makan itu yang seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Jadi bukan sampoer yang kelimanya ya. Nah itu jumlahnya. Kemudian jenis. Nah, jenis-jenisnya kan dari makanan-makanan kita terkait rasa nih ya, rasa asam, manis, asin ya, kemudian pahit ya, butuh pedas, nah seperti itu. Nah itu kita kontrol di rasa itu. Jadi kalau manis itu kaitannya dengan menstimulasi organ lambung. Kalau kita makan asin, menstimulasi organ ginjal ya, dan kandungan jadi lambung dan limpa. Kemudian kalau kita makan apalagi pahit ya, rasa-rasa pahit, kopi ya, yang rasa-rasanya pahit, dasarnya pahit itu ke jantung dan usus kecil menstimulasinya. Kemudian asam, nah itu ke liver dan kandungan. Nah pedas ke usus besar dan paru-paru gitu. Jadi saling berhubungan ya. Jadi kalau misalnya kita udah makan pedas pasti ada yang kerasa, karena kan terlalu berlebihan. Betul. Sebetulnya makan pedas itu bukan yang nggak boleh, tapi yang nggak boleh itu berlebihan. Ada manfaatnya juga ya, kayak cabai cengek itu kan, cengek bahasa kelihatan orang Sundanya. Jadi cabai rawit lah ya. Nah itu kan namanya vitamin C luar biasa. Nah, itu bermanfaat nggak buat tubuh? Bermanfaat. Jadi yang nggak bermanfaat itu, atau ketika kita harus meredam rasa pedas itu jangan terlalu berlebih, karena ada gangguan pada fungsi organ kita yang terkait dengan rasa pedas tersebut. Nah, selanjutnya nih di basic, kan magang ya, magang terus kilas tentang basic.
di basic ada apa lagi nih teh, jadi supaya dari basic ke advance itu cepat dan cepat juga ke lapangan gitu, cepat nanganin PJL. Nah cara penanganannya mungkin yang bisa dilakukan ya minimal ke orang terdekat lah. Jadi kan ada juga yang memiliki tantangan, saya kan belum punya alat misalnya ya, kalau yang mau ngebekam gitu berbekam, saya belum punya alatnya. Nah kita kan pasti ada solusinya ya. Nah solusinya boleh dijabarkan. Siap. Jadi kita dari kelas basic itu sudah dibina bagaimana kita bisa willingness atau bermanfaat untuk orang lain. Tidak harus menunggu sesuatu yang belum bisa kita lakukan, tapi apa yang kita bisa lakukan. Nah di basic itu ada pembelajaran terkait tadi saya bilang terkait vital sign. Vital sign itu artinya kita bisa menganamnesa, bisa mendiagnosa orang-orang yang curhat kepada kita. Dia sedang memiliki permasalahan kesehatan apa gitu kan, sehingga kita bisa mendeteksi. Betul nggak? Nah itu bisa kita lakukan ya, karena di dalamnya ada vital sign itu salah satunya ada raksa jasa, raksa jiwa teh. Kita ketahui bersama ya apa itu raksa jasa, raksa jiwa, nanti kita bahas lebih. Tapi sekarang saya jabarin itu seperti pemeriksaan melalui ujung-ujung jari kita, baik jari tangan ataupun jari kaki. Pokoknya ayo kita belajar bareng-bareng deh. Nah itu pun sudah bermanfaat. Itu hampir 99,9% sampai 100% saya bisa katakan itu hasilnya efektif. Kita bisa memprediksi orang memiliki kesehatan apa, dan rata-rata tepat kita tanyakan, betul nggak? Kok tahu? Jadi kita kayak paranormal, padahal bukan, karena ada ilmunya gitu loh. Nah itu rekan-rekan sahabat Agnia semua. Nah itu kan itu ya kayak udah kemudian 6 titik istimewa. Nah ya itu tuh yang paling menarik. Jadi kita tuh bisa, kenapa sih kalau ditanganin sama terapis bismus itu cepat. Kan rata-rata orang itu pingin dipijit lama, pingin terapi itu lama. Nah kenapa sih kita tuh bisa sesimpel itu, bisa cepat tapi tepat gitu, cepat dan tepat gitu. Gimana sih caranya gitu? Kita sekarang sedikit mengulas tentang satu titik saja pada 6 titik istimewa, atau kita sebut dengan titiknya bahwa kita bahas satu titiknya aja ya. Nah titik itu nanjurkan, kita bikin konten lagi deh kan khusus titik istimewa ya. Soalnya ini pasti panjang banget ya. Nah titik nanjurkan atau titik nah ya itu berada di sini. Berada di antara telunjuk dan ibu jari kita. Jadi ini tuh meliputi ke area wajah kita dan perut bagian bawah, rekan-rekan. Jadi apapun yang memiliki permasalahan di titik area wajah dan perut bagian bawah itu kita bisa relief, bisa perbaiki dari sini. Masya Allah. Cuma ini doang ya, jadi kita bisa memperbaiki pencernaan. Contoh apa nih yang kalau berada di wajah, masalah-masalah yang di wajah, sakit gigi gitu. Betul. Nah itu banyak orang terjadi, termasuk saya dulu. Kan jerawatan ya. Nah itu rekan-rekan, jadi ada di sini. Nah itu baru satu titik. Cuma satu titik ini bisa menyelesaikan berbagai macam keluhan dan masalah ya. Betul. Soalnya kan kalau lagi sakit itu mikirnya sakit itu masalah, padahal itu penggugur dosa ya. Lebih bijak ya. Tapi tetap aja pengen cepat sembuh. Pengen cepat sembuh. Dan kalau pengen cepat sembuh silahkan ditangani oleh terapis bisnis. Nah ini kan apa hegu ya teh. Nah cara stimulasinya satu titik aja. Stimulasinya ini ke arah mana sih? Takutnya ada yang salah. Soalnya kan kalau salah juga berbahaya ya teh ya. Siap. Ya. Jadi stimulannya mengarah kepada area jantung atau ke sini ya, ke atas. Betul. Jadi jangan sampai salah, jangan sampai ke sini. Jadi kalau misalnya sakit itu pasti ada yang dirasa ya. Betul. Entah itu organ wajah atau organ pencernaan. Jadi misalnya pencernaannya lagi kurang lancar, bisa ya teh stimulasi area usus besar. Simpel banget kan, cuma kadang pasien tuh
ada yang bilang kalau terapis GM itu sulap, padahal ada ilmunya juga ya. Wah sulap, ada kan yang misalnya contohnya tangannya ada yang lumpuh, kakinya yang lumpuh, dan kita tuh stimulasi di Hegu yang pertama ya, di titik Hegu dan tetok perut. Nah nanti kedepannya nanti kita akan jelaskan juga ya teh tetok perut itu kayak gimana. Itu bisa penanganan secara cepat buat yang lumpuh tangan atau kakinya lumpuh gitu, itu bisa banget ya teh. Alhamdulillah ya teh, banyak banget ilmu yang kita share hari ini. Sebenarnya kita share sambil mengingat-ingat ya, mengingat-ingat. Jadi sebetulnya yang belajar bukan sahabat Agnia semua, tapi kita juga mengingat-ingat lagi. Soalnya kalau dibilang basic itu udah lama banget ya. Untuk mengajar itu, untuk belajar itu mengajarkan ya. Jadi ketika kita mengajarkan atau memberikan informasi, sebetulnya itu jatuhnya pada diri kita sendiri lagi gitu maksud Terin ya. Jadi kan kita juga sambil belajar lagi gitu. Kan kita maklum lupa ya. Saya sih begitu. Nah teh, sebelum kita akhiri channel kita hari ini, seperti biasa ada pesan-pesan gak nih buat sahabat Agnia? Itu pesan ya? Oh itu pesannya. Apa ya? Saya pernah nonton satu film komedi Indonesia, tapi ada kata-kata yang menarik di dalamnya, dimana salah satu pemerannya berkata seperti ini: miracle you impossible, miracle you impossible. Jadi keajaiban itu harus kita coba untuk meraihnya. Jadi segala sesuatu yang dianggap tidak mungkin, lakukan aja dulu gitu, karena sebetulnya tidak ada yang tidak mungkin. Selagi kita ngobrol pasti ada jawabannya. Ya itu aja ya, masih banyak banget yang ingin kita sharing, yang ingin kita sampaikan tentang ilmu-ilmu buat keseharian kita nih. Jadi kita kalau misalnya lagi ada kerasa contohnya pusing gitu ya teh ya, gak usah langsung ke dokter, kita tanganin aja sendiri. Tapi jangan lupa di subscribe, terus apa lagi teh, like terus komen and share sebanyak-banyaknya. Jadi buat bantu support kita juga supaya lebih semangat lagi buat share semuanya cara-cara penanganan secara cepat dan tepat ya teh ya. Nah mungkin itu aja. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Agnia. Mohon maaf, kita masih belajar ya teh ya, masih memulai. Nah mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.